ada 6 tambah 1 berarti ya. Nah gini, ada 6 lebih kurang fungsi pakaian. 1 menutup diri ya dari panas dan hujan. Yang kedua pada aspek kepantasan atau moral, atau pada aspek kebaya, orang itu pakai baju pantas. 3, baju ini identitas. Tentara dengan polisi beda enggak? Karena bajunya. Maling, perompak dengan koruptor beda enggak? Sama karena bajunya ya kan. Itu cari sendiri. Kemudian pakaian ini perhiasan. Orang ini menjadi mulia itu nampak betul dari pakaiannya. Bahkan pakaian ini kehormatan. Para raja beda pakaiannya dengan yang bukan raja. Kecuali raja gombal mungkin ya. Salatullahi wa salam ala man uhiyal Qur'an wa ahli baitihil kiram wa sahbihi zawil Qur'an wa sahbihi zawil Qur'an wa salam ala man uhiyal Qur'an wa sahbihi zawil Qur'an wa sahbihi salamullahi warridwan ala man azzamal Qur'an biqalbin khalisin wa muhibbir raghibil Qur'an fatuba man ta'allama wa ba'du 'allamal Qur'an sahbihi zawil Qur'an wa sahbihi faya ilahana ij'alna minal ahali fil Qur'an wa zidna ilman nafi'an bima 'allamtana al-Qur'an wa wasi' ma razaqtana kama qad 'ahada al-Qur'an ala man uhiyal Qur'an wa ahli baitihil kiram wa sahbihi zawil Qur'an wa sahbihi Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Shalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi sayyidis sadat wa ala alihi najmun radhama ba'd. Mari kita lanjutkan kajian tafsir maudhu'i pada kesempatan berbahagia ini adalah puasa. Puasa itu 29 kali di Quran dalam sekian bentuknya, shaum, siyam, shaimin. Kerap kali kita dengar di mana-mana, kita saksikan di mana-mana, di media sosial, di masjid-masjid, di mushola, di persimpangan jalan, dan maupun di gedung-gedung parlemen, juga di gedung-gedung pemerintahan, ada tulisan, bahkan baliho besar, judulnya, temanya adalah Marhaban ya Ramadan. Marhaban terambil dari kata marhab. Marhab maknanya tempat berhenti. Dari kata rohaba, rohuba, rohaba, tarohaba. Luas, lapang, selamat datang, hati yang riang, dan tempat berhenti, itu artinya. Jadi lebih kurang kusambut engkau Ramadan dengan hati yang lapang, hati yang riang, hati yang gembira. Di Ramadan inilah tempat berhenti. Kita berhenti untuk merecharge, mere-energize, ngecas lagi supaya kita lebih berenergi untuk menghadapi puasa yang sesungguhnya selama 11 bulan nanti. Karena memang Ramadan ini lazim dimaknai sebagai musim panas. Baik, langsung saja kita bacakan ayatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Yang lazim, yang populer adalah surat Al-Baqarah 183. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ini ada orang yang baca ayat ini saja pagi sampai sore, sore sampai malam ya selama Ramadan, sampai-sampai dipanggil Ustadz Kutiba. Itu Ustadz Kutiba sudah datang. Kita akan membuka Mahasinut Ta'wil Imam Al-Qasimi. Ya ayyuhalladzina amanu. Baik, kenapa disebut ya ayyuhalladzina amanu? Juga di Quran ada al-mu'min, mukminin.
Ini dalam terjemahan bahasa Indonesia lazim dimaknai orang-orang yang beriman, padahal kurang tepat ya. Tetapi tidak apa-apa lah, memang bahasa kita demikian. Ya ayyuhallazina amanu, hai orang-orang beriman, mukmin, orang yang beriman juga. Tetapi kita bisa perbandingkan begini. Apa bedanya petinju dengan orang yang meninju? Penyanyi dengan orang yang menyanyi. Orang yang sedang berenang dan atlet renang atau perenang. Orang yang iseng-iseng bermain sepak bola atau pesepak bola profesional. Apa bedanya? Tentu mukmin itu boleh kita ibaratkan sebagai penyanyi. Ya ayyuhalladzina amanu, orang yang menyanyi. Boleh jadi dia sekedar bisa, boleh jadi suaranya memang baik atau apapun saja. Walhasil siapapun, orang yang entah punya iman secuil, sedikit, banyak, tingkat tinggi, tingkat apa saja, semua diminta oleh Tuhan berpuasa. Kutiba. Ini dalam tafsir-tafsir ummahat, Al-Qurtubi, At-Tabari, Al-Baghawi, Ibnu Katsir, maknanya furido, difardukan, diwajibkan. Kemudian makna siyam ini dalam tafsir Mahasinut Ta'wil artinya adalah al-imsaku 'anit ta'am wasyarab wal wiqa' min tul'il fajr ila ghurubi syams. Imsak maknanya menahan untuk meraih sesuatu. Oke, kita langsung belajar saja poinnya. Asmaul Husna itu as-somad. As-somad maknanya tidak berongga, buntu. Kalau sesuatu itu buntu, maka Anda atau kita tidak bisa memasukinya. Dan apabila sudah di dalam, oleh karena buntu tidak bisa keluar darinya. Itu somad itu. Kita ini buntu kepada Allah, tidak bisa keluar dari Tuhan. Jadi oleh karena buntu, maka Allah maha suci dari makan minum. Kita makan minum karena punya rongga, punya mulut, tenggorokan, kerongkongan, lambung, usus, sampai pembuangan terakhir. Namanya anus, jangan bilang siapa-siapa. Kemudian juga punya kubul. Nah itu lebih penting lagi itu dalam proses regenerasi kehidupan manusia. Kita melakukan hubungan seksual karena punya rongga-rongga. Allah maha suci dari itu semua, maka ia lam yalid walam yulad. Maka puasa ini sebagaimana hadis qudsi, as-shaumu li, puasa ini untukku. Kita meneladani Tuhan, untuk Allah ya. Kita ini meneladani Tuhan. Juga hadis-hadis yang populer di banyak kitab sahih ya, Bukhari, Muslim, Tirmidzi, Nasai, Ibnu Majah, Darqutni, Ahmad, Abu Daud, Ad-Dailami adalah lis-shaim farhatani. Orang yang puasa ini punya dua kebahagiaan. Nomor satu indal fitr atau indal fitri, ketika ia berbuka puasa. Yang kedua wa inda liqa'i rabbih, ketika ia berjumpa Tuhannya. Maka orang yang puasa ini seketika itu ia sudah berjumpa dengan Allah, bertemu, bermunajat, menyatu dengannya tanpa menunggu di akhirat kelak. Itu keistimewaan orang-orang yang berpuasa. Baik. Wa alam anna masalihas shaum lamma kanat masyhudah bil uqul as-salimah. Kalau kita mempersaksikan puasa dengan nalar yang jernih, wal fitril mustaqimah, dan fitrah kita sebagai manusia yang lurus, syara'ahullahu li'ibadihi rahmatan lahum wa ihsanan ilaihim, maka kita akan segera sadar ya pada redaksi kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum. Jangan lantas berbangga puasa ini cuma punya saya. Bangsa-bangsa terdahulu, umat-umat terdahulu juga punya. Namun demikian yang istimewa umat Nabi Muhammad SAW punya sahur. Ini tidak ada pada umat yang lain. Punya tadarrus, punya Al-Quran, kemudian punya Lailatul Qadar. Kemudian pada saat yang sama di dalamnya juga diwajibkan zakatul fitr atau zakat fitrah. Ini keistimewaan puasa umat Muhammad SAW yang tidak dimiliki oleh umat lain. Sahur apa maknanya? Dari kata sahar, maknanya remang-remang. Sihir itu juga remang-remang. Apa maknanya? Baik, sahur ini semata-mata bukan makan. Oke, iya ya. Katakanlah ada orang mengatakan, Pak, saya kuat puasa, Pak, tanpa sahur. Silahkan. Tetapi Islam ini, inna dina yusrun. Agama ini tidak bermaksud mempersulit Anda. Agama ini mau mempermudah kita, tidak ingin menyiksa Anda. Bukan hanya lantas fokus Ramadan ini semata-mata spiritual, semata-mata religiusitas, tidak. Sisi-sisi kemanusiaan pada Ramadan ini juga sangat tampak. Maka boleh makan minum tapi nanti setelah adzan maghrib ya. Boleh berhubungan suami istri tapi nanti setelah, jangan buru-buru, setelah tarawih ya. Itu pun kalau tidak ada tamu atau tidak ada tadarrus ya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Oke, sekarang kita membuka tafsir Al-Mawardi.
Jadi pada niat ya, ini kan mazhab Syafi'i, niat itu dibaca tiap malam. Supaya apa? Ada nuansa evaluasi. Jeda rentang waktu antara sahur ke subuh supaya ada qiyamul lail. Karena ada hadisnya, man qama Ramadan sapa wong kang jungkung, barang siapa yang qaimul lail. Entah tahajud 2 rakaat, enggak terima Pak? Ya sudah 100 rakaat. Kemudian terawih ya, dilengkapi dengan mempelajari, menghatamkan Al-Quran, itu qama, maka ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi, diampuni semua dosanya yang telah lampau. Oke, sekarang kita membuka tafsir An-Nukat wal Uyun lil Imam Al-Mawardi, Fat 450. Bima'na furdu alaikumusiyam wasyamu min kulli syai'in al-imsak anhu. Min qoulihi ta'ala, ini pernyataan Sayyidah Maryam alaihissalam, inni nazartu lirrahmani shauma. Aku bernazar kepada Tuhanku untuk berpuasa. Maknanya apa? Aku bersumpah kepada Tuhanku untuk menahan diri dari berbicara. Nah, itu dia. Ai somtan li'annahu imsakun anil kalam, karena menahan diri dari puasa. Faqala yasumun anil ma'ruf wa yakussuna anil fawahis. Menahan diri ya, mengurangi, mereduksi dari yang fawahis. Oke, baik. Min qablikum la'allakum tattaqun. Kita jangan mengatakan bahwa umat Islam saja, Hindu, Buddha, Konghucu, ini semua punya puasa. Umat Kristiani juga punya puasa. Umat-umat bahkan di Jawa juga ada puasa. Puasa mutih ya, dan lain-lain ya. Tetapi puasa ini yang memang terambil dari bahasa Sanskerta, upawasa, maknanya mendekat kepada Yang Maha Kuasa, kepada Dia yang satu. Bukan untuk kita. Coba ini kita perhatikan ya. Kutiba, siapa yang mewajibkan? Tidak disebutkan. Ini supaya kita menalar dengan nalar yang jernih, dengan rohani yang bening, bahwa memang puasa ini untuk kebaikan kita. Seandainya kita, ini kan Allah yang mewajibkan tentu saja, tetapi Allah, nama Allah itu tidak disebut di situ, hanya kutiba alaikumusiyam. Diwajibkan bagi kalian berpuasa. Siapa yang mewajibkan? Ini supaya menjadi permenungan bagi kita bahwa kalau ada perintah-perintah agama, perintah-perintah Allah semata-mata demi kebaikan manusia. Baik, ayyaman ma'dudah. Pada hari-hari yang telah ditentukan. Nah, nggak bisa sembarangan kan? Ada orang yang kuat puasa iya, tetapi ada hari-hari yang ditentukan, yang sudah dikalkulasi. Faman kana minkum maridun aw ala safarin fa'iddatum min ayyamin ukhra. Oke, sekarang kalau kalian maridun, sakit, atau sedang dalam perjalanan, maka gantilah pada hari, hitunglah dan Anda ganti pada hari-hari yang lain. Oke. Kalau tertusuk duri apa termasuk sakit? Boleh tidak puasa? Kelilipan mata, sakit mata, apa boleh tidak puasa? Maka disinilah berlaku hadis Nabi, ad-dinun nasihah. Agama itu nasihat, tanya hati nurani kita. Jangan melulu mengandalkan akal ya, tapi tanya nurani kita. Jangan dulu mengandalkan kecerdasan, tanya hati kita. Pak, saya tidak ada kerjaan Pak, cuma jalan keliling-keliling rumah saja 3 jam. Ya itu kurang kerjaan, apa boleh saya tidak puasa? Nah, bahkan menahan diri dari puasa ya. Baik, kita akan membuka yang lain, misalnya akan membuka tafsir Ar-Razi ya. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkumus syahra falyasum wa man kana maridan. Ini diulang lagi, au ala safarin fa'iddatu min ayamin ukhra yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Oke. Ramadan ini bulan diturunkannya Al-Qur'an. Unzila diturunkannya fihi dalam Ramadan Al-Qur'an sebagai petunjuk bagi manusia. Baik, ada orang bertanya, Pak, yang wajib puasa ini kok Ramadan, kenapa? Karena di dalamnya unzila fihil Qur'an. Ramadan ini, puasa ini kan pembentukan karakter. Coba kita pelajari ya buku-buku psikologi bahwa pembentukan karakter, pembiasaan, habituasi ini butuh waktu lebih kurang 2-3 minggu. Misalnya saya merokok, ingin berhenti merokok, atau diet, atau apa sajalah ya. Saya ingin mengganti kebiasaan lama, diri saya yang lama, saya ganti dengan tanda kutip diri saya yang baru. Kan biasanya perubahan-perubahan itu ditolak bukan oleh orang lain tapi oleh diri kita, karena memang diri kita yang lama itu berada di zona nyaman, mau memasuki diri kita yang baru. Oke. Bagaimana caranya?
Kita melakukan habituasi pembiasaan baru selama 2-3 minggu. Ramadan ini lebih kurang 1 bulan. 29 sampai 30 hari. Jadi praktis kita akan punya kebiasaan baru. Kita akan terlahir sebagai pribadi yang baru. Maka marhab tadi, tempat berhenti sejenak untuk kita ngecas. Biasanya para musafir itu kendaraannya ya unta, keledai, minum, makan, dipijitin. Ya walhasil kalau kendaraan diservis lah ya, di tune up, diseimbangkan, balancing ya dan sebagainya. Orangnya, supirnya, tukang kemudinya, juru mudinya juga makan dan sebagainya ya. Baik. Ada beberapa problem di sini yang dikemukakan ya dalam tafsir Ar-Razi. Namun demikian saya sebutkan satu saja. Innama summiya Ramadhana li'annahu yarmidu dzunuba ibadillah. Pada hari ini dilebur, diampuni, dihancurkan seluruh dosa-dosa kita. Dosa Bani Adam ini ya, hamba-hamba Allah itu. Ini sejalan dengan hadis Nabi, man faroha atau ada yang membaca man fariha ya. Bidukhuli Ramadan haramallahu jasadahu ala niran. Atau man shoma Ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Ada korelasi ya. Ini tanasub ya, munasabah korelasi ayat dengan hadis. Kemudian kalau memang sakit atau dalam safar perjalanan 80 sampai 86 kilo, ini loh ya, puasa ini bukan memberatkan kita. Sakit, ibu menyusui. Kita asumsikan begini, adakah orang yang bekerja tapi dia kuat puasa? Tentu saja banyak. Adakah orang yang nggak ngapa-ngapain dan nggak kuat puasa? Jadi betul ibadah ini rohani sebenarnya. Tanya ke rohani, ke nurani kita. Ada orang yang nggak ngapa-ngapain, nggak kuat puasa. Pak, saya hanya termenung saja Pak. Tapi saya nggak kuat puasa. Wah, itu pasti hal-hal yang lain yang dilamunkan itu. Walitukmilul iddata, nanti ya dihitung, disempurnakan itu semua. Walitukabirullah, agar kita saksikan kebesaran kemahakuasaan Tuhan. Ala mahadakum wala'alakum tashkurun. Oke. Derajat takwa. Takwa ini apa sih? Takwa ini maknanya menghindar, menjauh, menghindar dari murka Allah, menghindar dari keburukan-keburukan kita sendiri. Tubuh kita ini kan butuh istirahat supaya tidak makan, mengumbar hawa nafsu. Jadi somat ini kan kita meneladani salah satu asmaul husna as-somat, tidak berongga. Allah ini maha suci ya dari makan, minum, berhubungan seksual. Kita mencoba melakukan itu meskipun toh nanti maghrib kita lakukan lagi. Ini dalam rangka takhallaku bi akhlaqillah. Makanya 2 kebahagiaan bagi orang yang berpuasa tadi, dia berbuka itu bahagia, ya berbuka ya, dan ketika berjumpa dengan Tuhannya, bukan hanya di akhirat tapi ketika puasa ini pun kita sudah berjumpa dengan Tuhan, karena memang tidak ada yang tahu kita puasa. Oke. Baik, ayat berikutnya ini keren sekali, supaya heboh lah sedikit aja, dan memang keren ini. Coba kita baca tafsir yang general sekarang ya, Fathul Qadir lil Imam Asy-Syaukani. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Muhammad, kalau hambaku bertanya padamu perihal diriku, katakan, aku ini dekat. Ujibu da'watad da'i, aku menjawab doa-doa da'watad da'i ya. Doa orang yang berdoa idza da'an, kalau ia berdoa. Coba aneh nggak kalau dipikir itu? Nggak aneh Pak, berarti nggak mikir itu. Coba kita pikirkan sekali lagi. Ujibu da'watad da'i, aku akan menjawab doa-doa da'watad da'i, doa-doa orang yang berdoa kalau ia berdoa. Nah, ini sebelum saya baca ya Imam Fathul Qadir Imam Asy-Syaukani. Aku akan mengijabah, mengabulkan doa-doa orang yang berdoa kalau mereka berdoa. Jelas nalarnya nomor 1, banyak orang yang lisannya berdoa tapi hatinya tidak. Maka Allah tidak akan menerima doa. Innallaha la yaqbalu du'a min qalbin ghafil. Allah tidak akan mengabulkan doa dari hati yang lalai. Betapa banyak orang yang lisannya tidak berdoa tapi hatinya berdoa. Justru sebaliknya itu. Saya dapat poinnya kan ya. Kalau sudah ya berarti keren itu. Saya merasa keren juga kok. Inni qarib qila bil ijabah wa qila bil ilm wa qila bil in'am. Nah, dekatnya Allah itu dengan 1. Ini kata Imam Asy-Syaukani ya dalam Fathul Qadir.
Satu, dengan ilmu. Dua, dengan ijabah terhadap doa-doa. Tiga, atau dengan in'am, dengan cara Allah memberikan nikmat. Saya dapat poinnya itu. Belum dapat, Pak? Putar lagi rekamannya. Simple itu. Oleh karena itu, doa wal ibadah. Di hadis yang lain, doa mukhul ibadah. Falyastajibuli wal yu'minu bi la'allahum yarsyudun. Oke, kita langsung ke ayat berikutnya. Nah, puasa ini jangan dikira membuat Anda menjadi malaikat. Puasa tetap menjadikan Anda menjadi manusia. Mana buktinya? Mari kita buka. Wa halalakum lailatas siyamir rafatsu ila nisaikum hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Jadi diapit oleh dua ayat puasa, tapi yang belakang ini ayat tentang seksual ya, hubungan suami istri. Yang tengah-tengah doa, maknanya apa? Doa yang paling mustajabah Ramadan. Kalau bisa tiap hari hatam Quran Ramadan itu. Saya pernah mencoba dan saya tersiksa. Dalam 2 hari hatam 3 kali itu. Dulu pernah saya suami istri ya tirakat karena memang iseng-iseng saja sebenarnya. Karena memang waktu itu hamil anak yang pertama dia. Coba saja. Siapa tahu keren kan kayaknya. Bulan Ramadan ya kan? Baik, rofas maknanya apa? Kata-kata yang tak pantas. Karena ada hubungannya dengan haji kan ya. Afala rofasa wala jidala, yang gitu-gitu itu loh. Cari sendiri di Quran. Pada malam-malam Ramadan, kalau tidak ada titiknya, kalau ada titiknya Ramadan, pada malam-malam kamu puasa di bulan Ramadan, dihalalkan ar-rafas. Rofas, dihalalkan. Rofas ini kata-kata yang tak pantas diucapkan di muka umum. Bahasa Quran ini ya, ngomong jima, ngomong sexual intercourse, ngomong koitus dengan bahasa yang sangat santun. Jadi bahasa yang tak pantas di muka umum bagi suami istri, itu digunakan sebagai terma pengganti untuk jima. Dan makanya saya dengan istri itu, yuk revolusi, sodakoh, gitu. Mengerjakan PR, nah itu juga bahasa yang saya temukan bahasa penggantinya. Ila nisaib, kenapa? Hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Ini suami istri setara. Istrimu pakaian bagimu, kamu pakaian bagi istrimu. Ada 6, tambah 1 berarti ya. Nah gini, ada 6 lebih kurang fungsi pakaian. 1, menutup diri ya dari panas dan hujan. Yang kedua, pada aspek kepantasan atau moral atau pada aspek kebaya, orang itu pakai baju pantas. 3, baju ini identitas. Tentara dengan polisi beda enggak? Karena bajunya. Maling, perompak dengan koruptor beda enggak? Sama karena bajunya ya kan? Itu cari sendiri. Kemudian pakaian ini perhiasan. Orang ini menjadi mulia itu nampak betul dari pakaiannya. Bahkan pakaian ini kehormatan. Para raja beda pakaiannya dengan yang bukan raja, kecuali raja gombal mungkin ya. Dan oleh karena suami ini dilambangkan dengan pakaian. Pakaian ini pada yang ke berapa? 6 ya. Ya sudah yang ke-6. Yang ke-6 adalah kebutuhan. Sebenarnya nomor 1 itu saya lupa tadi, dibalik saja nggak apa-apa. Santai kok. Pakaian ini kebutuhan kita. Istrimu kebutuhanmu. Engkau kebutuhan bagi istrimu. Kalau kamu laki-laki, maka dihalalkan ar-rafas. Di sini disebut suami istri loh ya, bukan suami-suami. Jadi Quran jelas ya. Jelas pada LGBT itu bagaimana. Jangan suka masa sesama lelaki suka lubang yang tak pantas lah ya. Lubang kentut. Nah itu dia bahasa pengganti. Alimallahu annakum kuntum takhtanuna anfusakum. Allah ini tahu kamu tidak mungkin mengkhianati dirimu. Ini ceritanya begini, asbabun nuzul ya ayat ini. Supaya teman-teman sadar, tahulah sedikit. Yang belum tahu, yang tahu enggak apa-apa. Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu begini, datang kepada Nabi, saya telah berdosa. Saya hilaf, saya bertobat tadi malam. Saya melakukan hubungan badan ya dengan istri saya. Maka turun ayat ini, wa halalakum lailatas siyam ar-rafats ila nisaikum. Jadi puasa ini bukan membentuk kita jadi malaikat, tetap manusia. Tidak apa-apa di malam-malam itu berbuka dengan yang manis-manis, berbuka dengan yang keras-keras, boleh itu. Minuman keras kan es batu. Nah itu dia. Fataba alaikum wa afa ankum. Afa ini maknanya menghapus. Allah akan menghapus dosa-dosamu. Fataba, nah sekarang sudah kamu kembali ke Allah saja. Atau makna yang kedua, Allah menerima tobatmu atau kamu kembali kepada istrimu. Oke, afa ankum. Maknanya afa ini mengampuni, makna juninnya adalah menghapus. Oke, menghapus itu bagaimana? Kalau saya menyakiti hati seseorang, ada enggak bekas luka di hatinya itu? Traumanya ada enggak? Ada.
Tapi kalau dimaafkan lupa nanti itu. Hilang bekas-bekasnya itu. Oh ya, fungsi pakaian tadi kan 6 ya. Yang kelima mungkin saya lupa, menutup aib. Nah itu dia. Mungkin ada tato, karena kan ada preman kan, ular apa kalajengking. Preman amatir tatonya cacing. Nah, jagal kota, serem banget itu. Begitu dibuka bajunya, jagalah kebersihan kota. Ternyata pasukan kuning. Dan kadang lupa juga ilmuwan. Maafkan ya. Yang penting Anda dapat poinnya, narasinya yang baik. Santai saja hidup ini. Fal'ana bashiruhunna. Oke, ini bahasa Quran. Sekarang bashiru, sentuhkanlah kulitmu dengan kulit istrimu. Nah, apalagi itu keren banget bahasanya Quran ini, menyatakan sesuatu yang wow ya, yang keren itu hubungan suami istri itu dengan bashiru. Sentuhkanlah kulitmu dengan kulit istrimu. Masa cuma nempel tok itu? Tentu berguling-guling juga kan, karena peningkatan dari cinta monyet ke cinta gorila. Yang ekstrim kan, gorila kan saling menggigit atau apa. Memang menjelang Ramadan ini bahasanya bahasa filsafat tingkat tinggi ini. Bashiruhunna wabtaghu ma kataballahu lakum. Jangan seneng dulu, sudah kumpuli istrimu, silakan bergaul dengan suamimu sudah. Tetapi jangan lupa wabtaghu, 10 maknanya ini. Nah, kita bisa membuka tafsir Ar-Razi atau Al-Alusi ya. Saya membuka Al-Alusi ini. Ini salah satu tafsir yang ensiklopedis, mencakup hampir semua disiplin ilmu. Wabtaghu ma kataballahu lakum. Ayo berusahalah mencari apa yang telah ditentukan oleh Allah bagimu. Apa itu? 10 maknanya, salah satunya Lailatul Qadar. Ya jangan istrimu toh, Lailatul Qadar juga. Nah itu loh maknanya, nanti akan kita bahas ya di surat Al-Qadar itu. Kemudian baik, saya kira sampai di situ ya. Ini hanya ada beberapa ayat akan kita baca pada pertemuan berikutnya, atau kita hubungkan dengan Lailatul Qadar nanti ya. Lu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyad minal khaytil aswad. Sampai terang benang merah dengan benang putih ya. Dahulu gampang sekali. Bulan itu kelihatan karena langit belum polusi, kemudian belum ada gedung-gedung pencakar langit itu dahulu ya. Jadi kalau sekarang sudah ada teknologi teleskop ya. Kaca-kaca pembesar itu. Baik, saya kira demikian. Apa ada pertanyaan? Ada? Saya ucapkan selamat menunaikan puasa untuk saudara semua di luar sana. 1,6 juta orang yang menyaksikan ini di tengah-tengah bencana yang melanda bangsa kita di NTT ya, atau di Malang ini, karena disiarkan dari Malang ini. Kami merasakan betul kemarin yang banyak terdampak. Ada 8 atau 9 orang meninggal, puluhan orang terluka, dan nyaris ratusan rumah itu rusak parah ya. Tetapi semoga ini cara Allah mencintai kita. Ini hadiah dari Allah bagi kita yang mau memasuki Ramadan, supaya kita tidak pongah, supaya kita tidak jumawa. Pembangunan yang kita gagas, apapun yang kita rintis itu semua puasa, maknanya menahan diri. Tidak maknanya menahan diri untuk sampai kepada sesuatu yang baik. Baik. Kita bacakan suratul Fatihah ya untuk semua korban bencana saudara kita. Semoga diangkat derajatnya oleh Allah, segera diangkat musibah semua ini di NTT, di Malang dan sekitarnya, dan di seluruh Nusantara ini. Al-Fatihah. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Zakirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Semoga kita semua dicahayai oleh Quran, semangat menjalankan ibadah Ramadan, mendekatkan diri kepada Allah ya, dan Allah mengampuni semua dosa-dosa kita, orang tua kita, guru-guru kita, semua imam-imam Ahlus Sunnah wal Jamaah, muassisin Jamiah Nahdlatul Ulama, semua guru kita, orang tua dan leluhur kita semua. Allah minkum, Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.